Pelaksanaan tahun ajaran baru akan segera dimulai, namun kondisi penyebaran COVID-19 masih tinggi. Maka alternatif pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah khusus peserta didik baru di SMP Katolik Gonzaga Tomohon dilaksanakan dari rumah masing-masing, dikendalikan dan dievaluasi secara blended atau kombinasi luring dan daring oleh pendidik di sekolah dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Kami bersyukur pula kepadamu ya Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat kesehatan yang sampai saat ini masih boleh kami rasakan. Terlebih ya Tuhan, dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna memperkenalkan sekolah kepada peserta didik baru. Setelah melalui proses penerimaan peserta didik baru sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 10 Juli 2020, maka calon peserta didik kelas 7 SMP Katolik Gonzaga Tomohon tahun karena begitu besar kasih cintanya dalam kehidupan kita, khususnya keluarga besar SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Dan pada saat ini, hari ini 13 Juli 2020, tahun ajaran 2020-2021 dimulai dan diawali tentunya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/KB/2020 nomor 516 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Serta menindaklanjuti juga surat edaran Gubernur Sulawesi Utara nomor 420-20-6963-Sek dan juga surat edaran Wali Kota bulan Juli tahun 2020 tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Baiklah, berdasarkan surat edaran dan surat keputusan bersama, saya mengambil intinya bahwa tahun pelajaran 2020-2021 dimulai 13 Juli 2020. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau sekolah di zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah pada masa pandemi COVID-19 tidak diperkenankan. Ketiga, pembelajaran dilakukan dengan belajar dari rumah atau BDR.
Demikianlah acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Katolik Gonzaga Tomohon tahun pelajaran 2020-2021. Pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan A. Pengetahuan dan teknologi, B. Pandangan hidup atau kepribadian, C. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan D. Kemampuan untuk berkarya. Sekarang kita melihat apa fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah yang pertama, ada guru dan siswa, dan akan timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ketiga, berbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial, tingkat ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Nah, untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah menjadi seorang pendidik, menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, yang merata bagi stakeholder-nya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of expenses dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi maupun inteligensia dan juga kemampuan fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi
kemampuan kinetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pendidikan berpotensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok dan lain-lain. Sekolah sebagai Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar serta memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu, maju, mandiri, dan demokratis. Kami bangga sebagai bangsa Indonesia. Berikut ada 5 sikap yang mencerminkan semangat kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita jaga dan kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijaksanaan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Stay at home, study at home. Salam sehat. Tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini ada tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok
dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar tidak pandai menjadi ketularan pintar. Dan belajar kelompok kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan Bu Guru maupun yang belum dijelaskan. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media untuk mencontoh. Latar belakang. Penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter atau karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Menurut ahli Thomas Lickona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Apa itu pendidikan karakter? Menurut ahli Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Peraturan. Krama adalah cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau
perbuatan yang baik. Maka tata krama dapat diartikan adalah tata cara, sopan santun, tata susila yang dilakukan dalam kehidupan. Tata krama sebagai pelajar dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, tata krama di lingkungan rumah atau dalam keluarga. Kedua, tata krama di lingkungan sekolah. Ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Mengapa tata krama di lingkungan keluarga menjadi nomor urut 1 yang kita bicarakan pada siang hari ini? Karena keluarga merupakan tempat utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Nah, apakah yang menjadi contoh-contoh tata krama dalam keluarga? Pertama adalah menghormati orang tua. Perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Tujuan kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk dalam kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kurikulum 2013 ini kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013, aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Di mana kamu?
Di sini kami. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam. Hey, selamat jumpa adikku. Apa kabar adikku? Gembira. Ya ena hurra hure iye. Senange. Mari kita buka pertemuan kita materi MPLS hari ini, hari yang ketiga, dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat luar biasa. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Salam Pramuka. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya pada hari ini kita bisa lagi bertemu walaupun dalam bentuk daring atau dalam jaringan. Tapi itu tidak menjadi masalah atau menghambat untuk kita saling mengenal antara guru dan peserta didik, atau lebih tepat kakak sebutkan adik-adik, sebutan dalam kegiatan pramuka. Selamat datang, selamat bergabung dengan Pangkalan SMP Katolik Gonzaga Tomohon, gugus depan 161 162. Tepuk pramuka, Prajamuda Karana, pramuka, Prajamuda Karana. Dalam kegiatan kepramukaan, kita selalu membentuk kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, berjiwa patriotik, dan semangat pantang menyerah. Kegiatan pramuka di SMP Katolik Gonzaga wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Dan biasanya kegiatan ini dilaksanakan sekali seminggu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Kita menyanyi sama-sama lagu pramuka. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri. Kita menyanyi sama-sama lagu pramuka. Pramuka, P dan R dan A dan M dan U dan K. Pramuka, Prajamuda Karana. Pramuka, P dan R dan A dan M dan U dan K. Pramuka, selalu siap sedia. Adik-adik sekalian, siapa yang pernah ikut kegiatan pramuka di SD? Ayo unjuk tangan. Kakak mau lihat dulu siapa yang pernah ikut kegiatan pramuka selama adik-adik duduk di bangku SD. Dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kita masih kecil, sehingga hal itu boleh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian seorang anak
sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek IDES dan mental growth. Kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh guru agama di sekolah. Apalagi jika metode atau metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi, mereka telah mulai menampilkan respons ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Yang menjadi akar permasalahannya terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Dan yang lebih sederhana lagi ialah pembelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam hubungan dengan hidup keseharian mereka. Belum bisa memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja mereka berada. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan menonton televisi, mencari siaran-siaran yang menyenangkan, jalan-jalan ke mall, pacaran, dan lebih banyak lagi yang mereka lakukan saat ini, yaitu main game dan lain-lain. Namun demikian, banyak juga remaja yang melakukan aktivitas positif, seperti misalnya menjadi anggota PPA atau putra-putri altar. Ini kegiatan di gereja. Atau misalnya kegiatan-kegiatan ibadah sekami sekar dan ibadah-ibadah lainnya dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan gereja. Ada juga yang sudah mulai berwira swasta atau ikut organisasi eskul atau ekstrakurikuler di sekolah. Bahkan ada yang mengikuti kursus-kursus keterampilan lainnya. Jawaban dari permasalahan yang Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Acara penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai. Untuk itu, kita awali acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Janet Huretikan, SAG.
Bapak Ibu, orang tua yang terkasih, serta peserta didik SMP Katolik Gonzaga kelas 7, mari kita menutup masa pengenalan lingkungan sekolah dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, Allah yang adalah penyelenggara kehidupan kami manusia, pujian dan syukur kembali lagi kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas begitu besar kasih dan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Teristimewa kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami semua kesehatan, kekuatan badan dan jiwa yang tetap. Sehingga pada saat ini, pada siang hari ini, kami boleh menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik kelas 7 di SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa bagi kami semua, teristimewa bagi para peserta didik kelas 7 yang telah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ini. Semoga semua materi yang telah diberikan kepada mereka dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini dapat membawa manfaat, dapat berguna bagi perkembangan dan kemajuan mereka, terutama dalam kemajuan karakter, iman, harap, dan kasih kepadamu. Kami mohon rahmat dan penyertaan-Mu selalu bagi kami semua, keluarga besar SMP Katolik Gonzaga Tomohon, dalam kami melaksanakan segala proses pembelajaran dan juga rencana-rencana program kerja yang telah disiapkan oleh sekolah kami ini. Semoga semuanya itu boleh terlaksana dan terselenggara dengan baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak dikenal, maka tidak disayang. Oleh karena itu, kita akan memperkenalkan pendidik dan tenaga kependidikan SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Lili Pingkan Kaunang, MPD, Kepala Sekolah SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Jaini Melo, SPD, Wakil Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran Matematika. Francisca Mamahit, SPD, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hani Pitoy, SPD, Pembina OSIS, Wali Kelas 9A, Guru Mata Pelajaran Matematika. Adriana Palendeng, SPD, MM, Wali Kelas 7A, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Safera Langitan, SPD, MPD, Guru Wali Kelas 8B, dan sebagai Guru Mata Pelajaran Seni Budaya. Vivi Oping, SPD, Wali Kelas 8E, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Grace Kainde, SS, Wali Kelas 9D,
guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Jane G. Poluan SPD, Guru BK, Humas, Wali Kelas 9B, Guru Mata Pelajaran Seni Budaya. Beni Lumowa SPD, Bendahara Bos, Wali Kelas 8C, Guru Mata Pelajaran Matematika. Maya Motulo SPD, Wali Kelas 8D, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Silvana Pelengkahu SPD, Urusan Kurikulum, Wali Kelas 7B, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Jansen Paoki SPD, Wali Kelas 8A, Guru Mata Pelajaran PJOK. Adrianus Paat, Kepala Tata Usaha. Jane Sondak, Kepala Perpustakaan. Vira Rondonowu SPD MPD, Wali Kelas 7F, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Nindi Kumowal MPD, Wali Kelas 9C, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Syanet Worotikan SAG, Wali Kelas 7C, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Prakarya. Julianus Arpin SPD, Wali Kelas 7E, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Hani Koyongian SPD, Operator Sekolah, Guru Mata Pelajaran PJOK. Vivi Montolalu SPD, Wali Kelas 7D, Guru Mata Pelajaran PKN. Nofrita Karundeng SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Ervina Karamoy SPD, Bendahara Sekolah. Angelin Raung SPD, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Prakarya. Cherry Worung, Pegawai Administrasi. Stella Pandey SPD, Guru Mata Pelajaran PKN dan Prakarya. Frater Willio Kalesaran, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Carlos Lasut, Petugas Keamanan Sekolah. Andreas Wangkai. Angela Karepowan.
Afril Putong Repi, Chelsea Aror, Kristi Kilis, Clifford Tuera, Dea Pongo, Eliezer Korompis, Vegisia Angou, Vidi Kalalo, Floren Wayong, Gabriel Lombogia, Marada, Gabriel Wongkar, Glenn Lonto, Grace Wangkar, Hiskia Kaunang, Jeremia Lengkei, Lady Regina Palit, Lucky Montolalu, Mark Sampo, Novia Montolalu, Rafael Klaas, Riyandi Lasut, Sydney Kapo, Siena Rapar, Silovena Rengkung, Vincent Pangkei, Whitney Kaparang, Stefania Legi, peserta didik kelas 7B. Afrizal Montolalu, Agnes Monigir, Brian Kures, Cecilia Sampul, Christian Mait, Denzel Londok, Francisca Warau, Frinsky Paila, Immanuel Posuma, Joshua Semi, Kei Tompodung, Kevin Mangundap, Kirana Rawis, Glenn Lonto, Claudia Mengula, Leantin Terok, Litwina Lolita, Marsha Pitoy, Miracle Supit, Miracle Kumaat, Mutiara Sangkai, Nathaniel Lila, Novena Timbuleng, Priscilia Kisirait, Priscilla Rolos, Kimberly Santoso, Randy Joshua Hento, Reynaldo Lipi, Saina Karepawan, Stefania Rindengan, peserta didik kelas 7C. Abriandro Tolosang, Alausius Serin, Ave Maria Sompotan, Christian Tore, Cristiano Wowiling, Efraim Timothy Sitinjak,
Felisa Mantiri, Florencia Gule, Gabriela Polii, Gabriela Lasut, Gwyneth Tarore, Injilia Pandey, Irfanel Montolalu, Jafir Siwi, Johannes Lilir, Jonathan Rapar, Junifer Senduk, Lionel Mamusung, Luisa Padakan, Marcelino Angkou, Marsha Wola, Mayer Apa, Naila Pungus, Patricia Rumondor, Princesa Jamlian, Reynaldo Rumimper, Samuel Laluyan, Septian Rumopa, Velov Pangemanan, Yifro Tamboto, peserta didik kelas 7D. Angela Ignatia Tulung, Cristiano Febrian Punombol, Christopher Andreas Imbang, Dealova Runtukahu, Valerian Lambertus Lala, Graciela Angelika Langitan, Graciela Mamahit, Intan Margaret Goni, Justisia Randang, Jibril Nathanael Alo, Jilan Rapar, Jonathan Runtu, Jovanka Manengal, Joya Turang, Kensin Panto, Kensi Fabian Manengkei, Clara Tampaguma, Marcella Kainde, Naisila Angela Bongi, Raylan Rian Montolalu, Rosari Tesalonika Lasut, Satya Lapian, Tafikni Montolalu, Stefandi Runtuwene, Thomas Toyo, Tigris Matindas, Yanderson Kegie, Sekli Fabio Antonius Lengkong, Vexia Veronica Rosari Kaeng,
Peserta didik kelas 7E. Andrew Togas, Ardelia Wangko, Karten Samola, Faith Waan, Faiti Rumimper, Gabriel Marentek, Gisela Ambey, Gradienki Lasut, Hayu Anya Kicrawardani, Jelita Langitan, Joni Tumbelaka, Johannes Wisan, Jonathan Pio, Kiara Arai, Marcella Rory, Marcelo Pangemanan, Meilani Rapar, Mikaela Rau, Meisa Mambuai, Pinkan Rumimper, Rafael Rizali, Revi Palendeng, Skolastika Korompis, Fai Montolalu, Veronica Ering, Fikli Saul, Walanda Turangan, Gafra Koyongian, Revanli Makalau, Yordan Nangka. Peserta didik kelas 7F. Angga Kaparang, Afril Rumende, Cecilia Tamon, Carmelia Lumi, Grisela Magdalene Ratunuman, Kristina Maria Sondak, Wenail Yohanes Warung, Heavenly Runtuwaro, Heavenly Gabriel Liwan, Injilia Karunia Pangemanan, Javier Andrean Wuner, Jennifer Supit, Kesia Bawata, Karisya Walintukan, Laurentius Juan Maramis, Misela Eklesia Wawon, Misela Osima Parengkuan, Naisila Alexandria Ngantung, Nehemia Walewangko, Rafael Orlando Tiwow, Revaldo Sebastian Berkipas, Sani Putra Bawia,
Stefania Runtuwene, Tirsa Virginia Lopulalan, Fenly Marianus Tarore, Fioren Rengkung, Virgi Aurelia Kowimbit, Tristan Rumambi, Evanly Runtuh. Berdasarkan penilaian sepanjang kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, maka kami akan mengumumkan peserta didik terbaik putra dan putri selama masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Peserta didik terbaik selama kegiatan MPLS: Efraim Sitinjak, Jelita Langitan, Saat ini kita akan menyaksikan sambutan dari Kepala SMP Katolik Gonzaga Tomohon, Ibu Lili Tingkan Kaunang MPD, sekaligus akan menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para peserta didik yang baik, orang tua atau wali yang berada di rumah masing-masing, serta pendidik dan tenaga kependidikan SMP Katolik Gonzaga yang saya hormati. Di siang hari yang indah ini, patutlah kita mengucap syukur pada Bapa di surga karena berkat cinta kasih-Nya, sehingga kita semua bisa menyelesaikan kegiatan pengenalan sekolah dengan baik. SMP Katolik Gonzaga di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado di tahun ajaran 2020-2021 memiliki PTK sebanyak 27 orang yang terdiri dari guru PNS 13 orang, guru non-PNS 9 orang, tenaga administrasi sekolah 4 orang, security 1 orang, dan peserta didik kelas 7 177 orang, kelas 8 128 orang, kelas 9 107 orang, sehingga totalnya 412 orang. Bertambah jumlah peserta didik di tahun ajaran ini membuat kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di tempat ini. Setelah 3 hari pelaksanaan MPLS, kami berharap semua materi yang telah diberikan oleh guru melalui Zoom meeting dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan dengan benar oleh seluruh peserta didik kelas 7 sebagai awal pembelajaran di SMP Gonzaga yang kita cintai bersama. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, masih belajar dari rumah atau BDR. Tentunya didampingi, diawasi, dikontrol oleh orang tua agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Harapan sekolah, orang tua atau wali bisa bekerja sama dalam mendampingi anak-anak belajar. Karena kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir demi suksesnya anak-anak yang kita cintai. Tentunya kita berdoa dan berharap
agar pandemi ini cepat berlalu, sehingga pembelajaran dapat berjalan normal kembali, dan kita bisa bertatap muka langsung dan belajar kembali di sekolah yang tercinta ini. Pesan kami, tetaplah belajar dari rumah, patuhi protokoler kesehatan dari pemerintah. Saat ini, saya, Kepala SMP Katolik Gonzaga Tomohon, menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Semoga Bapa di surga akan selalu melindungi dan menyertai kita semua. Salam sehat. Demikianlah acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.